Baby Dabi. Baca berita, belajar dari berita. Bahasa panda. Ada-ada aja ya. Oke. Ketemu lagi di baca berita, belajar dari berita. Oke, kita langsung ke berita utamanya, yaitu satu-satunya berita yang saya gunakan sebagai sumber pembahasan pertemuan kali ini. Oke, beritanya adalah netizen ramai bahas soal bahasa panda. Ini kata penyelenggara UTBK tahun 2020. Berita terbit pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 21.37 waktu Indonesia Barat, yaitu hari Minggu. Nah, di berita di sini diinformasikan bahwa UTBK atau ujian tulis berbasis komputer pada tahun 2020 ini hari pertama. Di situ para netizen sudah ramenya membahas soal bahasa panda. Di berita di sini menyebutkan bahwa mengacunya pada Twitter yang akunnya adalah @pastakeju_. Di situ akunnya mengunggah soal bahasa panda. Bahkan cuitannya itu sudah di-retweet 5.200 kali dan di-like 17.800 akun. Di mana postingannya berisi pengerjaan bahasa panda. Tweet, sorry kalau salah, aku dapat dari temen, kalau mau di retweet silahkan. Kira-kira seperti itu ya cuitannya. Contoh soalnya seperti apa? Kita lihat di contoh beritanya. Anda bisa lihat di situ soal nomor 27. Di situ menunjukkan bahwa K sama dengan 5. Di bawahnya ada susunan huruf yang acak. Kalau dibaca menjadinya apa kok gak jelas ya. Itulah mungkin yang dimaksud oleh netizen adalah bahasa panda. Aneh ya. Oke, di berita dijelaskan juga ternyata usut punya usut bahwa petunjuk K sama dengan 5 itu artinya adalah K sama dengan huruf kelima dari alfabet. Jadi K itu sama dengan E. Dan begitu pun juga selanjutnya. Berarti apabila K sama dengan E, berarti L itu adalah F, M adalah G, N adalah H, O adalah I, P adalah J, Q adalah K, dan seterusnya sampai J adalah D. Jadi apabila diartikan dari susunan huruf yang acak tadi itu mengartikan sebuah pertanyaan di mana artinya adalah berapakah hasil dari 1 ditambah 1. Halah, wono jelas ya, 1 tambah 1 adalah hasilnya 2. Nah sekarang apabila ingin menuliskan tulisan 2 juga harus menggunakan huruf yang acak, di mana huruf D adalah J, huruf U adalah A, huruf G adalah A. Seperti itu ya. Jadi huruf D adalah J, huruf U adalah A, huruf A adalah G.
sehingga jawabannya adalah jak. Kita kembali ke soal. Oke, jadi susunan huruf yang acak tadi itu adalah jawabannya D, yaitu jak. Dimana jak itu artinya adalah bukan dua ya. Oke, seperti itu kira-kira. Ada aja ya. Tapi di sini juga diinformasikan bahwa dikonfirmasi kepada Humas LTMPT, yaitu Bapak Anwar Effendi. Beliau menyampaikan bahwa saya justru tidak bisa akses soal UTBK. Pusat UTBK sudah berusaha maksimal menjalankan standar pengawasan yang beredar di medsos, belum terkonfirmasi kebenaran. Kira-kira seperti yang disampaikan oleh Bapak Anwar Effendi, yaitu Humas LTMPT. Dan beliau juga menyampaikan bahwa peserta tidak boleh membawa kamera dalam bentuk apapun, dilarang memotret soal, dan konsekuensinya bisa dianggap kecurangan dan dapat didiskualifikasi. Jadi, apakah benar soal yang beredar di Twitter itu adalah soal dari UTBK hari pertama? Ya, silakan dipersepsikan sendiri ya. Yang jelas, jenis soal UTBK SBMPTN tahun 2020 di dalamnya terdapat beberapa ujian, dan jenis ujiannya adalah tes potensi skolastik atau TPS. Tes potensi akademik ditiadakan karena ada kebijakan mempersingkat waktu tes demi keamanan peserta dari COVID-19. Jadi TPA itu ditiadakan dan hanya dilakukan jenis ujian yaitu tes potensi skolastik. Adapun keperluan dari tes potensi skolastik itu adalah mengukur kemampuan kognitif atau kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Bapak Anwar. Jadi itu informasi kita dapat, itu yang bisa kita pelajari, bahwa jangan sampai mudah mempercayai atau menerima berita yang kita dapat. Cross check terlebih dahulu, dan cross check terlebih dahulu. Oke, kira-kira itu yang bisa kita ambil pelajaran dari berita tentang UTBK, yaitu bahasa Panda. Oke, sampai ketemu di baca berita, belajar dari berita.